Halo teman-teman semua, kami dari Mahasiswa Kreatif Industri 2019 akan membahas mengenai manajemen proyek. Perkenalkan, nama saya Felicia Anggono dan saya hari ini dibantu oleh dua teman saya, yaitu Angelic Johan dan Priscilla Netania. Oke, kita akan membahas manajemen proyek. Apa sih manajemen proyek itu? Manajemen proyek terdiri dari dua kata. Yang pertama, manajemen dan proyek. Manajemen sendiri adalah upaya untuk mencapai suatu tujuan dengan sumber daya seminimal mungkin atau efisien. Sedangkan proyek adalah rencana pekerjaan dengan suatu target pencapaian tertentu yang diselesaikan dalam rentan waktu tertentu. Gabungan dari dua kata ini disebut dengan manajemen proyek, yang artinya suatu pendekatan atau metode untuk mengelola suatu proyek dengan efektif dan efisien. Sistem ini hadir sebagai perangkat untuk membantu mengelola kegiatan-kegiatan berbentuk proyek, misalnya proyek konstruksi. Tanpanya, suatu proyek akan sulit dieksekusi bagi dari segi biaya, waktu, atau bahkan kualitasnya. Tujuan manajemen proyek itu ada 4. Yang pertama, menyelesaikan tepat waktu. Yang kedua, menjaga anggaran. Yang ketiga, menjaga kualitas. Dan yang keempat, melancarkan proyek. Kemudian untuk contoh manajemen proyek itu juga ada beberapa contoh. Yang pertama, proyek konstruksi. Yang kedua, proyek manufaktur. Yang ketiga, proyek padat modal. Dan yang keempat, proyek penelitian. Kita akan membahas mengenai activity network diagram. Apa sih activity network diagram itu? Activity network diagram merupakan salah satu dari 7 alat perencanaan manajemen atau 7 management and planning tools. Dengan activity network diagram dapat dilakukan analisis terhadap jadwal waktu penyelesaian proyek, masalah yang mungkin timbul jika terjadi kelambatan, probability selesainya proyek, biaya yang diperlukan dalam rangka mempercepat penyelesaian proyek, dan sebagainya. Kemudian kita juga akan membahas tentang metode diagram AOA dan AON. Ada 2 metode, yang pertama itu AON, atau biasa disebut dengan Activity on Node, yang mana kegiatan digambarkan pada node. Dalam hal ini garis panah atau arrow merupakan hubungan logis antar kegiatan. Yang kedua ada AOA atau Activity on Arrow, yang mana kegiatan digambarkan pada garis panah atau arrow. Dalam hal ini node merupakan suatu peristiwa atau event. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Nia. Nah, pada kali ini kita akan membahas activity on node lebih dalam lagi. Nah, dalam activity AON ini, kita akan mempunyai 6 posisi diagram. Nah, yang pertama adalah A, panahnya ke B dan ke C. A panahnya mengarah ke B, dari B lalu mengarah ke C. Nah, aktivitas ini berarti aktivitas A dilakukan sebelum B, yang dilakukan sebelum C. Untuk melakukan B, diperlukan A harus selesai nih untuk melakukan aktivitas B. Nah, untuk melakukan aktivitas C, B harus selesai dulu. Nah, untuk yang kedua, A dan B panahnya mengarah ke C. Dalam hal ini, kegiatan C ini tidak bisa dimulai kalau A dan B belum selesai. Jadi, dua-duanya harus selesai, baru bisa C dimulai. Nggak bisa kalau A doang yang selesai atau B doang yang selesai. Harus dua-duanya selesai, baru bisa C dimulai. Lalu yang ketiga, A panahnya mengarah ke B dan ke C. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kegiatan B dan C tidak bisa dilakukan sebelum A selesai. Jadi, kalau A-nya belum selesai, kegiatan dan B dan C itu tidak bisa dilakukan. Yang keempat, ada A panahnya mengarah ke C dan D, lalu B panahnya mengarah ke C dan D. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan C dan D tidak bisa diselesaikan, tidak bisa dimulai kalau A dan B ini belum selesai. Jadi untuk melakukan kegiatan C dan D, A dan B harus selesai terlebih dahulu. Kalau misalnya A selesai duluan, B-nya belum selesai,
itu tidak bisa dimulai C dan D, begitu juga sebaliknya. Nah, yang kelima ada A panahnya mengarah ke C, lalu B panahnya mengarah ke C dan D. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan C ini tidak bisa dimulai kalau A dan B belum selesai. Nah, kalau kegiatan D belum bisa dimulai kalau kegiatan B belum selesai. Jadi dalam diagram ini, kegiatan D ini dipengaruhi oleh B doang. Nah, kegiatan C ini dipengaruhi oleh kegiatan A dan B. Lalu diagram yang terakhir, yang keenam, A panahnya mengarah ke B dan ke C, B panahnya mengarah ke D, C panahnya mengarah ke D. Dalam hal ini, aktivitas B dan C tidak bisa dimulai sampai A selesai. Lalu kegiatan D tidak bisa dimulai sampai kegiatan B dan C selesai. Jadi untuk dalam hal ini, A ini mempengaruhi kegiatan B dan C, lalu B dan C ini mempengaruhi kegiatan D. Lalu next ada Gantt chart. Gantt chart adalah salah satu metode manajemen proyek berbentuk grafik. Grafik ini berguna untuk merencanakan dan menjadwalkan tugas. Gantt chart mempunyai keterangan waktu. Nih, keterangan waktu di sini bisa dalam berbentuk hari, minggu, bulan, maupun tahun. Kalau berdasarkan contoh di samping, di sini kita pakai bulan ya. Ada Januari, Februari, Maret, April, Juni, sampai Juli. Meskipun bernama Gantt chart alias grafik, tapi bentuk Gantt chart ini lebih mirip ke tabel. Lalu selanjutnya ada prosedur penjadwalan proyek. Di prosedur penjadwalan proyek ini kita mengenal dengan ini ada nama aktivitasnya, terus di sini ada durasi aktivitas, early start, early finish, dan latest start. Earliest time itu adalah waktu tercepat di mana suatu aktivitas dapat dimulai. Diasumsikan semua aktivitas sebelumnya sudah selesai. Kalau di latest finish, waktu tercepat suatu aktivitas dapat diselesaikan. Jadi kalau tadi yang ET ini dapat dimulai, kalau EF itu dapat diselesaikan. Lalu ada latest start, di mana waktu terlambat suatu aktivitas dapat dimulai agar tidak memperlambat waktu penyelesaian seluruh proyek. Lalu latest finish adalah waktu terlambat di mana suatu aktivitas harus selesai agar tidak memperlambat suatu penyelesaian suatu proyek. Nah, selanjutnya kita langsung ke contoh soal aja. Di contoh soal ini ada seorang manajer perencanaan meminta bantuanmu sebagai konsultan. Buatlah tabel computing slack dan Gantt chart dari jadwal tersebut. Informasi penting lainnya adalah aktivitas E mengalami keterlambatan 2 minggu. Jadi di E ini dia punya keterlambatan 2 minggu. Yang awalnya 5, ini tambah 2 kan. Oke, lanjut. Nah, yang perlu kita ketahuin pertama-tama, kita harus membuat diagram aktivitas. Nah, diagram aktivitas ini didapat dari seperti penjelasan sebelumnya. Kayak, ini kan ada aktivitas A, B, dan sampai H. Di aktivitas A, dia adalah kerjaan sebelumnya kosong, di mana berarti dia merupakan startnya. Jadi dia sebelumnya nggak ada kerjaan apa-apa. Terus yang di C ini kerjaan sebelumnya adalah A. Berarti tabelnya atau grafiknya adalah urutannya tuh A ke C. Terus yang D ini berasal dari kerjaan A dan kerjaan B. Berarti aktivitas A dan aktivitas B, dua-dua ini tuh menghasilkan D. Grafiknya akan seperti ini. Lalu untuk yang itu pekerjaan sebelumnya adalah C. Ini C ke E, terus yang F ini C ke F. Lalu untuk D itu pekerjaan sebelumnya adalah D dan E. Jadi dua pekerjaan ini akan berpengaruh pada aktivitas di G dan juga FG
mempengaruhi H. Nah, selanjutnya setelah kita tahu diagramnya, kita baru bisa nih membuat diagram bulat-bulat yang seperti ini. Jadi, sesuai urutannya ya. A ke C, terus C ke F ke H, terus A ini juga ke D, dan selanjutnya. Nah, selanjutnya, kita harus mengisi diagram ini kan, diagram aktivitasnya, yang dimana isinya adalah, ini misalnya yang aktivitas A, di sini ada ES, EF, LS, dan LF. Nah, ini tuh diisi dengan pekerjaan awal, waktu pekerjaan awal. S itu adalah waktu pekerjaan awal, EF itu adalah finishnya, dan yang di sini kita taruh durasinya. Misalnya seperti yang A, durasinya itu adalah 3 minggu. Nah, kan A itu start kan, dia berawal dari start. Jadi belum ada durasi tertentu, berarti dia mulai dari 0 waktunya. B juga begitu. Nah, selanjutnya kita cari EF-nya. Gimana cara cari EF-nya? Carinya adalah ES ditambah dengan durasinya. Jadi ini ditambah durasi sama dengan EF yang di sini. Sehingga 0 ditambah 3 adalah 3, terus yang B juga gitu, 0 ditambah 4 sama dengan 4. Nah, selanjutnya, yang A ini kan mempengaruhi aktivitas C. Jadi, startnya C ini adalah finishnya yang A. Jadi 3, kita masukin 3 di sini, dan dihitung seperti tadi lagi, 3 ditambah 3 sama dengan 6. Lalu A ini juga mempengaruhi D. Tapi D juga dipengaruhi sama sama B, maaf. Jadi, gimana caranya? Kita memilih yang kita pilih adalah durasi terlamanya. Jadi, di sini kan ada A dan B, di mana durasi finishnya A adalah 3 minggu, dan B 4. Jadi, kita ambil yang terlama, yaitu 4 aja. Terus, selanjutnya, sama lagi kayak tadi, 4 sama 5 ditambah jadi 9. Nah, terus yang D ini mempengaruhi G. Oh, kita bikin yang C dulu ya. Yang C ini ke F dan ke E. Jadi ini 6, di sini 6, terus juga 6 tambah 7, 13, 6 tambah 4, 10. Nah, terus yang G ini sama kasusnya kayak yang D. Jadi kita pilih waktu yang terlama, yaitu 13. Jadi 13 tambah 6 sama dengan 19. Nah, yang H juga sama, jadi kita yang terlama ambilnya 19. 19 tambah 3 jadi 22. Nah, itu tahap pertamanya. Tahap pertama adalah mencari EF. Ini tahap pertama. Nah, tahap keduanya kita mencari LF. Nah, cara mencari LF-nya adalah yang ini EF diturunin aja. Jadi kalau tadi awalnya dari start sampai finish, sekarang tuh kebalikannya. Arahnya tuh kayak gini. Nah, sekarang ini kan 22, jadi kita langsung turunin aja. Terus cara mencari LS-nya itu kita 22 dikurang 3. Jadinya 19, terus 19 ini diturunin ke LF masing-masing. Jadi di F-nya ini 19, ini juga 19, 19 dikurang 6, 13, 19 dikurang 4, sama dengan 15. Nah, selanjutnya seperti tadi, ini 13 diturunin ke yang E, terus 13 dikurang 7 sama dengan 6, terus yang D-nya juga 13 dikurang 5 sama dengan 8. Terus, untuk yang C ini dipengaruhi sama F sama E, ya kan? Nah, terus kita ambil yang mana nih? Kita ambil LS yang mana?
Nah, untuk kasus seperti ini, kita ambil durasi yang tercepatnya. Jadi, dari antara 15 sama 6, kita pilih yang 6-nya. Nah, 6 dikurang 3 sama dengan 3. Nah, ini juga yang A-nya di 8, 8 dikurang 3. Oh, sorry. Yang A ini ada dari F dan juga dari D. Dari C dan dari D. Jadinya kita ambil waktu yang tercepat tuh 3 kan. Jadi 3 dikurang 3 sama dengan 0. Terus yang B ini kan dari yang D kan. Jadinya 8 dikurang 4 sama dengan 4. Nah, kira-kira seperti ini untuk lebih jelasnya dan di slide selanjutnya. Kita lihat yang lebih rapi. Nah, kita temukan seperti ini. Nah, yang perlu kita ingat adalah pembagian warnanya. Ini kan tadi ES, ini LS, terus ini, sorry, ini EF, terus ini LS, dan ini LF. Pembagian ini akan berpengaruh pada tabel computing slack. Jadi ini diagramnya diingetin isi-isinya, terus kita masuk ke tabelnya. Computing slack-nya. Computing slack ini adalah cara kita menentukan apakah pekerjaan tersebut atau aktivitas tersebut berjalan dengan tepat waktu atau mengalami keterlambatan. Jadi, ini kan ada ES, kita masukin yang tadi di diagram tadi tuh. Tinggal dimasukin datanya, mulai dari ES, EF, LS, dan LF. Lalu satu rumus yang harus kita ingat adalah LS dikurang dengan EF. LS, sorry, maksudnya. LS dikurang dengan LS, ES, atau LF dikurang dengan EF. Jadi ini tuh hasilnya akan sama dan harus sama. Jadi kalau misalnya hasil kalian berbeda, berarti kalian mengalami kesalahan. Entah di mana itu. Nah, jadi kita ambil contoh satu aja ya. Kita ambil contoh yang ini, LS dikurang sama ES. Nah, itu cara menghitung slack-nya. Nah, jadi rumus ini dipakai buat slack-nya. Jadi 0 dikurang 0 sama dengan 0, terus 4 dikurang 0 sama dengan 4, 3 dikurang 3 sama dengan 0, terus 8 dikurang 4 sama dengan 4, 6 dikurang 6, 0, dan begitupun seterusnya. Nah, selanjutnya kita akan mendapat angka ini nih, slack-nya ya kan. Slack ini akan berfungsi di onCriticalPath. Jadi onCriticalPath ini apakah dia terlambat atau tidak. Kalau misalnya 0, 0 itu tandanya dia selesai dengan tepat waktu. Jadi apakah itu sesuai dengan ketentuan awalnya atau jadwal awalnya? Yes. Nah, 4 ini, 4 berarti dia mempunyai keterlambatan selama 4 minggu. Jadi onCriticalPath-nya adalah 0. Gitu. Jadi untuk lebih jelasnya lagi, kalau slide-nya 0, dia yes. Kalau misalnya dia lebih dari 0, berarti dia no. Seperti itu. Ini tabel computing slack-nya, slack time. Selanjutnya, kita akan masuk ke Gantt chart yang akan dijelaskan kembali oleh Nia. Jadi Gantt chart ini ada dua versi. Yang pertama versi earliest finish sampai earliest start sampai earliest finish. Lalu ada yang latest start sampai latest finish. Nah, yang pertama kita bahas dari yang earliest start sampai earliest finish. Cara membuat Gantt chart ini, kalian bisa lihat dari computing slack time yang sudah dibikin tadi menurut ES sampai EF-nya.
Nah, contohnya di sini yang aktivitas A, ES-nya itu 0 dan EF-nya itu 3. Dari sini kita bisa lihat berarti 3 dikurang 0 kan 3, berarti durasinya itu 3 minggu. Nah, dari sini 0-nya ini ditambah 1 karena dimulai dari minggu pertama 1 sampai 3. Kalian bisa lihat kuningnya ini ada 3 kotak, berarti durasinya 3 minggu. Begitu juga yang B. Yang B di sini mulai dari 0 sampai 4. Nah, berarti dimulai dari 1 sampai 4. 4 dikurang 1, berarti dia 4 dikurang 0, berarti dia 4 minggu. Nah, terus yang C, dia ada 3 sampai 6. 6 dikurang 3 kan 3 minggu. Berarti dimulai dari 4 sampai 6, 3 minggu tuh. Yang D, dimulai dari 4 sampai 9. Nah, 9 dikurang 4 itu 5. Berarti durasinya dia 5 minggu. Nah, begitu juga dari F sampai H yang terakhir. Yaitu 2 minggu ya, 21 dikurang 19. Jadi 20 sampai 21, 2 minggu. Lalu yang selanjutnya ada dari latest start sampai latest finish. Nah, di sini kita dilihat dari tabel yang LS sampai LF. Kegiatan yang A itu dia 0 sampai 3. Sama kayak yang sebelumnya, berarti dia durasinya 3 minggu. Makanya dia dimulai dari 1 sampai 3. Lalu yang B, di sini dia 4 sampai 8. Berarti 4 minggu nih. Karena dia mulai dari 4 ditambah 1, jadi tabelnya itu dimulai dari 5. 5 sampai 8, sehingga dia durasinya ada 4 minggu. Lalu yang C, dia ada 3 sampai 6. 3 minggu, dimulai dari minggu ke-4 sampai ke-6, jadi ada 3 minggu. Lalu yang D, dia ada 8 sampai 13, berarti 5 minggu, yang dimulai dari minggu ke-9 sampai ke-13. Nah, hal ini dilanjutkan terus sampai ke tabel terakhir, yaitu di H. Begitu cara mengerjakannya. Akhir kata, terima kasih telah mendengarkan video kami hingga akhir. Lalu kami mohon maaf jika kami ada kesalahan kata atau salah menjelaskan. Kalian bisa komen di sini kita kurangnya apa, dan kita akan berusaha untuk menjadi yang lebih baik lagi. Terima kasih. Makasih. Makasih.